Eh, Next ya, kita lanjut. Nah, setelah kita catat di jurnal, kita selesai menyelesaikan tugas kita di jurnal penyesuaian, kita masuk ke siklus selanjutnya, yaitu kertas kerja. Nah, di kertas kerja ini kita menyatukan ataupun memperbaharui neraca saldo atau nilai ataupun posisi keuangan perusahaan. Kita memperbaharui pencatatan itu tadi, karena sudah disesuaikan harus muncul neraca saldo yang baru. Nah, di mana kita temui ya, di kertas kerja ini. Jadi ini bentuk dari kertas kerja. Nah, di sini lebih besar, lebih banyak tabelnya, dibilang lebih rumit juga enggak, cuma memang harus lebih teliti di sini karena kecil-kecil ya kan, kecil-kecil, dan di sini juga, nggak nampak, lebih renik. Kok nggak blur? Oke. Nah, jadi lebih banyak poin-poinnya. Nah, saya perkenalkan tabelnya satu-satu dulu. Seperti biasa, kepala jurnal, iron decorators, kertas kerja atau worksheet bahasa Inggrisnya, tanggal 31 Desember 2008. Nah, di sini paling ujung nomor akun. Paling ujung ini adalah nomor akun. Kolom kedua ini adalah kolom nama akun. Nah, terus nih kolom ketiga ini ada neraca saldo. Nah, neraca saldo ini data sebelumnya. Nah, data sebelumnya ini sebelum jurnal penyesuaian. Dari neraca saldo sebelum jurnal penyesuaian ini diisi semua dengan data itu sampai dengan jumlah. Nah, terus kemudian di sini ada data ayat jurnal penyesuaian ataupun AJP tadi. Nah, ini dimasukkan angkanya sesuai dengan nama akun, nanti dijelasin lagi. Terus kemudian di sini ada neraca saldo disesuaikan ataupun NSDS, neraca saldo disesuaikan. Nah, di sini adalah nilai neraca saldo setelah mengalami penyesuaian. Inilah yang saya maksud tadi, si pembaruan itu tadi. Selanjutnya, di sini ada neraca, ada rugi laba. Di sini adalah pemilihan akun untuk membuat laporan, yaitu tahapan selanjutnya lagi. Nah, di sini nanti kita nyanyi. Bisa nyanyi. Oke. Nah, di sini untuk cara mengerjakan si kertas kerja, yaitu dengan cara, nah kita lihat kas. Oke, akun kas. Pada neraca saldo, akun kas senilai Rp8.060.000, letaknya di debit. Nah, pada jurnal penyesuaian, akun kas mengalami penyesuaian nggak per jurnal penyesuaian tadi mempengaruhi akun kas itu tadi, kan nggak ada kan, berarti udah kita bisa kosongkan aja, atau boleh juga kita straight. Nah, untuk di neraca saldo disesuaikan, berarti karena tidak mengalami perubahan sama sekali, nilainya tetap dari debit ke debit, nilainya tetap 8.060.000. Nah, selanjutnya akun piutang sebesar 1.420.000, ada mengalami nggak penyesuaian? Mengalami penyesuaian nggak ada juga, berarti tetap di neraca saldo nilainya tetap sama 1.420.000. Akun perlengkapan sebesar 250.000. Nah, ternyata di jurnal penyesuaian tadi di peralatan kan ada perlengkapan ada disinggung kan, letaknya di kredit. Perlengkapan letaknya di kredit sebesar 50.000. Nah, dicatatkan di jurnal penyesuaian kredit sebesar 50.000. Nah, jadi di sini untuk neraca saldo disesuaikannya mempengaruhi neraca saldo 250 letaknya di debit. Di jurnal penyesuaian perlengkapannya itu diletakkan di kredit. Nah, berarti 250 otomatis debit ketemu semua kredit dikurang. Jadi 250.000 dikurang 50.000 di neraca saldo disesuaikan, berarti nilai neraca saldo tidak lagi 250.000 tetapi menjadi Rp200.000. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya sewa dibayar di muka sebesar 1.200.000. Nah, di jurnal penyesuaian mengalami pengurangan sebesar 500.000. Nah, berarti neraca saldo di NSDS
sewa dibayar di muka udah nggak lagi 1.200.000, tetapi nilainya sebesar 700.000. Lanjut, peralatan sebesar 25 juta. Tidak ada perbedaan ya. Nah, di mana lagi nih yang ada nih? Nah, di beban sewa sebesar 200.000. Nah, di jurnal penyesuaian ternyata beban itu mengalami penambahan. Beban sewa, beban penyusutan, beban listrik, beban gaji yang udah ada poinnya. Nah, beban sewa bertambah dia justru 200.000, mengalami penambahan ya, letaknya di debit, maka di NSDS beban sewa nilainya menjadi 700.000 rupiah. Beban air listrik juga kayak gitu, 70.000 mengalami penambahan nilai, maka nilainya menjadi 110.000 rupiah. Nah, Bu, ini kenapa ada tambahan? Nah, ini tambahannya itu dimana dari jurnal penyesuaian ini yang tidak ada termasuk kepada nilai-nilai neraca saldo ini tadi, masuk ke akun neraca saldo ini tadi, kita tambahkanlah di paling bawah setelah jumlah. Misalnya kayak gini, beban penyusutan kendaraan. Nah, di atas ini kan beban penyusutan kendaraan kan nggak ada nih. Nah, akumulasi penyusutan kendaraan kan nggak ada nih, nggak ada kan? Nah, di sini kan nggak ada nih akumulasi penyusutan kendaraan. Ada beban penyusutan perlengkapan, di sini kan nggak ada nih. Nah, berarti kita letakkan di bawah dalam arti inilah penambahan akun itu tadi. Di utang listrik, nah di sini kan nggak ada tuh utang listrik, cuma utang aja, utang usaha. Sedangkan setelah dia ada mengalami jurnal penyesuaian, utang listriknya ada, terus ada utang gaji lagi. Nah, kita tambah di bawah. Nah, dia berarti nggak ada di neraca saldo ini kan, yang adanya nilai di jurnal penyesuaian. Ya udah, kita cuma di neraca saldo ini tinggal kita pindahkan aja. Oke, nah kebuka. Selanjutnya nih, ini yang paling asik sebenarnya kalau kita bertatap muka, maksudnya kita belajarnya tatap muka, ini yang paling asik. Kenapa? Saya selalu membuat untuk mengerjakan neraca sama rugi laba ini pakai lagu, pakai nyanyi. Kenapa gitu? Sebenarnya sih nggak nyanyi pun nggak apa-apa, cuma biasanya biar supaya happy aja gitu kan. Nah, di sini kita harus memilah yang mana masuk dari akun-akun ini yang tadi, si akun ini tadi, dari kas sampai utang gaji, kita akan memilah mana yang masuk kepada rugi laba, mana yang masuk kepada akun neraca. Nah, jadi supaya kalian lebih mengingat, biasanya saya buatin lagu. Lagunya gini. Jenis akun ada 5, macam-macam bentuknya, harta, utang, dan modal, beban dan pendapatan. Harta, utang, dan modal real, letaknya di neraca. Beban dan pendapatan ada di rugi laba. Nah, jadi dari lagu itu tadi kita bisa memilah, udah jelas harta, utang, dan modal real. Nah, berarti yang masuk kepada neraca yaitu harta, utang, dan modal. Akun harta, utang, dan modal. Saya ulangi. Yang masuk kepada akun neraca adalah akun harta, utang, dan modal. Beban dan pendapatan ada di rugi laba. Nah, beban dan seluruh beban dan seluruh pendapatan masuk kepada akun rugi laba. Nah, jadi, gampang kan? Jadinya neraca, kita lihat nama akunnya. Bu, yang kita pindahin nilainya mana? Dari nilai NSDS. Jenis akunnya mana? Ya jenis akun ini. Yang mana akun harta, piutang, perlengkapan, sewa. Ini harta semua nih kan. Sewa dibayar di muka, peralatan, kendaraan, gedung. Nah, sampai dengan gedung berarti masuk yang mana harta masuk kepada akun neraca. Selanjutnya harta, utang, modal masuk ke akun neraca, berarti seluruh harta, seluruh utang, seluruh modal masuklah di neraca pencatatannya. Nah, terus kemudian seluruh pendapatan, seluruh beban, ya, ini prepay masuk ke modal.
Prepay masuk ke modal. Saya ulangi lagi, prepay masuk ke modal. Jadi seluruh pendapatan dan seluruh beban masukkan dia ke kolom rugi laba. Posisinya di mana, Bu? Posisinya ngikutin di neraca saldo disesuaikan. Kalau di neraca saldo disesuaikan letaknya di debit, maka di neraca letakkanlah di debit. Kalau misalnya di neraca saldo letaknya di kredit, maka di neraca letakkannya di kredit. Nah, jika misalnya di neraca saldo disesuaikan letaknya di debit, di rugi laba, letakkanlah dia di debit. Kalau misalnya di neraca saldo disesuaikan dia letaknya di kredit, maka letakkanlah dia di kredit. Nah, ngikutin sesuai. Sampai mana, Bu? Ya sampai sini, utang gaji ini tadi dimasukkan juga. Utang udah jelas berarti masuk kepada modal neraca. Berarti beban penyusutan perlengkapan masuklah dia ke rugi laba. Dipilah-pilah. Terus kemudian neraca di total dapatlah 47.130.000, di neraca kredit dapatlah dia 42.200.000, di rugi laba dapatlah dia 2.675.000, dapatlah dia di rugi laba kredit sebesar 47.605.000. Nah, jadi Bu, di sini kok nggak balance semua? Iya, nggak balance. Nah, jadi tugas kalian adalah dengan yang neraca di debit dikurang dengan neraca di kredit. Nah, selisihnya dapatlah dia di poin debit sebesar 44.930.000. Nah, di rugi laba kalian kurangi kredit dikurang debit. Kalau di neraca debit dikurang kredit, kalau di rugi laba kredit dikurang debit. Jadi 47.605.000 dikurang 2.675. Dapatlah dia 44.930. Nah, jadi selisihnya ini balance ya. Justru selisihnya ini yang balance sesuai. Nah, kalau misalnya udah selisihnya itu balance, berarti apa yang kalian kerjakan mulai dari neraca saldo, jurnal penyesuaian sampai dengan kertas kerja itu udah benar, insya Allah. Tinggal kita buat laporan keuangannya saja. Nah, ya, kalau misalnya ada pertanyaan boleh japri saya ya, tapi tidak untuk malam-malam. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.